Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Baik, kita kembali lagi belajar. Kemarin kita sudah belajar tentang peta. Nah, saat ini kita lanjutkan materi yang selanjutnya tentang letak dan luas Indonesia ya. Nah, sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia karena sekarang kita di bulan Agustus ya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Nah, Indonesia, kita bicara tentang Indonesia. Di mana sih Indonesia? Ya, letaknya di mana? Nah, kita akan bahas bareng-bareng. Langsung saja kita bahas bareng-bareng. Baik, yuk kita belajar tentang letak dan luas Indonesia. Nah, kita bahas satu persatu ya. Letak Indonesia. Nah, letak suatu negara itu kita lihat dari dua sisi. Yang pertama ada letak astronomi. Yang kedua ada letak secara geografi. Nah, kita bahas satu persatu. Letak astronomi. Letak astronomi itu apa? Nah, letak astronomi yakni letak suatu negara di permukaan bumi ya, berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, itu adalah letak astronomi. Nah, letak astronomi Indonesia di mana? Nah, yuk kita lihat. Sekarang akan saya tampilkan data tentang letak astronomi ya. Saya buka dulu laptop saya. Nah, kita lihat di sini di samping ini ada gambar letak Indonesia. Di mana sih letak astronomi Indonesia? Di sini kita bisa melihat tabelnya ya. 95 derajat bujur timur. Nah, ini bujur timur ya, ini garisnya ke sini. Sampai 141 bujur timur. Ini panjang dari barat sampai ke timur. Nah, sedangkan dari utara sampai ke selatan kita lihat di sini ini garisnya ya. Ini garisnya. Luas sekali Indonesia ya. 6 derajat lintang utara ya, lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Loh, ini kok tadi katanya 95 bujur timur sampai 141 bujur timur, Pak. Kalau yang ini kok dari lintang utara kok sampai lintang selatan? Ya, benar. Bujurnya itu 0 derajatnya itu ada di Inggris, 0 derajatnya. Ya. Ada di Brunswick. Ya, di sana. Kemudian untuk lintang ya, lintang itu 0 derajatnya Indonesia sudah punya 0 derajatnya karena Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa. Nah, ini ya. Nah, ini sampai 11 derajat lintang selatan. Inilah letak astronomi Indonesia. Yuk kita ulangi lagi. Di mana letak astronomi Indonesia? Yakni ada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, itulah letak astronomi Indonesia. Nah, apa sih pengaruhnya dari letak astronomi suatu negara
dan apa nanti dampaknya ke suatu negara itu atau suatu daerah. Nah, yuk kita bahas satu persatu apa dampak dari letak astronomi. Kita bahas apa sih dampaknya dari letak astronomi Indonesia. Ya, yuk kita bahas satu persatu. Nah, di samping sudah saya siapkan gambar Indonesia ya. Nah, di situ bisa kita lihat bahwasanya kita Indonesia dilewati garis khatulistiwa ya, jelas ya. Berarti otomatis setiap tahun kita disinari oleh matahari. Gitu. Ya. Dampaknya apa saja? Secara global saya akan menjelaskan Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa jelas. Nah, banyak terjadi penguapan. Jadi, kenapa kok terjadi banyak penguapan di situ? Ya, karena matahari setiap tahun menyinari negara kita, ya kan? Kemudian ada curah hujan yang tinggi, memiliki hutan tropis, ya, memiliki hujan tropis yang sangat luas, ya, dengan ekonomi yang sangat tinggi. Nah, kita sebagai warga Indonesia harus bisa tuh menjaga kekayaan alam kita, terutama yang ada di hutan, ya. Kemudian yang kelima, Indonesia terbagi menjadi 3 zona waktu. Ada waktu Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan juga Indonesia Timur. Nah, itu adalah dampaknya. Nah, kita bahas kenapa dampak itu bisa terjadi di Indonesia. Kok bisa terjadi Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa? Kok bisa terjadi banyak penguapan di Indonesia, ya? Kenapa harus memiliki curah hujan yang tinggi, ya? Kenapa memiliki hutan tropis yang luas, ya? Kenapa Indonesia memiliki 3 zona waktu? Kita bahas satu-satu. Jelas di gambar tersebut sudah menjelaskan bahwasanya Indonesia itu ada di 0 derajat lintang. Otomatis itu lintang itu yang membelah bagian bumi selatan dan juga bagian bumi utara. Sehingga di tengah-tengah, Indonesia itu ada di tengah-tengah, sehingga apa yang terjadi, matahari selalu berada di atas negara kita, seperti itu setiap hari dan setiap tahun. Nah, kita kan ada di 6 derajat lintang utara sampai di 11 derajat lintang selatan. Berarti kita berada di zona iklim tropis. Zona iklim tropis itu berada di mana? Berada di 0 derajat lintang utara sampai 23 derajat lintang utara dan 0 derajat lintang selatan sampai 23 derajat lintang selatan. Nah, sehingga apa yang terjadi, kita masuk di zona iklim tropis. Itu kita lihat dari segi letak astronominya Indonesia ya. Jadi Indonesia itu ada di iklim tropis. Nah, kalau sudah di iklim tropis berarti kita mempunyai 2 musim, ya, yaitu musim hujan dan juga musim kemarau. Nah, itu alasan kenapa Indonesia itu memiliki 2 musim. Nah, dari itulah kita bisa mengetahui dampak dari letak astronomi suatu negara, terutama Indonesia ya. Kenapa harus ada 2 musim? Kok nggak ada salju gitu ya? Ya nggak ada salju karena di Indonesia selalu disinari matahari, ya leleh lah ya. Nah, itu kita bahas lagi yang kedua, kenapa banyak penguapan. Tadi sudah sedikit saya jelaskan banyak penguapan di Indonesia karena ya ini sepanjang tahun Indonesia dilewati oleh matahari. Nah, yang ketiga, memiliki curah hujan yang tinggi, jelas ya, karena di iklim tropis jelas Indonesia itu memiliki musim hujan. Nah, dan juga kita bisa lihat di gambar sini, Indonesia ini
Kalau dilihat dari gambarnya kan kepulauan. Indonesia itu negara kepulauan, banyak airnya, ya kan? Kurang lebih 75% adalah lautan. Nah, sehingga apa yang terjadi ketika matahari menyinari laut, maka ya penguapan air laut juga akan lebih banyak daripada, karena sinar matahari lebih banyak menyinari air. Nah, itu ya. Maka yang terjadi adalah curah hujan yang sangat tinggi. Ya, jelas sampai sini anak-anak? Baik, lanjut ya. Nah, kita bahas zona waktu yang ada di Indonesia. Kenapa harus kita membahas zona waktu? Yang pertama, letak astronomi Indonesia itu juga akan mempengaruhi zona waktu yang ada di Indonesia. Nah, ada berapa zona waktu di Indonesia? Indonesia itu dibagi menjadi 3 zona waktu. Yuk kita lihat dulu gambar di samping. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Indonesia dibagi menjadi 3 zona waktu. Ini ada garis merah di sini. Nah, ini dia. Zona waktu Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama kita bahas satu yang untuk waktu Indonesia bagian barat dengan GMT. Ini apa GMT ini? GMT ini adalah Greenwich Mean Time yang berada di Inggris ya. Nah, ini perbedaannya berapa jam dari Inggris sampai ke Indonesia bagian barat? Itu ada selisih waktu 7 jam. Nah, di Indonesia pulau apa saja? Ada Pulau Sumatera ini ya, ada Pulau Jawa, kemudian juga ada Kalimantan Tengah, ada juga Kalimantan Barat. Ini adalah zona waktu Indonesia bagian barat. Nah, yang kedua ada wita waktu Indonesia bagian tengah. Nah, selisihnya waktu Indonesia bagian tengah dengan Greenwich Mean Time di Inggris itu berapa? Selisihnya kurang lebih sampai 8 jam. 8 jam. Kalau di waktu Indonesia Barat tadi 7 jam, kalau di Indonesia bagian tengah itu ada 8 jam. Berarti selisih antara Indonesia Barat dan Indonesia Tengah itu berapa jam? 1 jam. Ya. Nah, meliputi kepulauan apa saja? Meliputi Kalimantan Timur, ada Sulawesi, ada Bali, ada Lombok, ya, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, ya. Nah, inilah pulau-pulau. Nah, ini batasannya di sini ya. Nah, ini juga di waktu Indonesia bagian timur yang ketiga ya. Ini meliputi Pulau Papua, besar ya. Kemudian juga ada beberapa pulau yang ada di Indonesia bagian timur. Selisihnya juga sama 1 jam dari Indonesia Barat Indonesia Barat ke tengah 1 jam. Berarti dari tengah ke timur itu juga 1 jam. Berarti selisihnya kalau kita di Jawa ya, kalau sekarang jam 7 berarti di Papua jam berapa? Ada jam 9. Kenapa kok lebih awal di Papua? Ya karena matahari terbit dari mana? Dari timur. Nah, karena perputaran bumi kita itu ke timur, perputarnya ke timur, maju ke timur, sehingga matahari lebih awal, makanya waktunya lebih awal, gitu ya. Sampai sini bisa dipahami ya terkait gambar ini. Oke, yuk setelah ini kita akan coba mereview dari awal ya. Apa itu letak astronomi, di mana letak astronomi Indonesia, apa saja dampaknya. Setelah ini akan saya gesek.